Jumpa lagi di Jagat TV. Nah, sekarang ini kita sudah kehadiran smartphone terbaru dari Realme. Ya, ini adalah Realme C25. Salah ya? Oh, bukan. Nyata, ini dia smartphone-nya. Nyata smartphone-nya yang ini, bukan yang ini. Terus, kalau ini smartphone-nya, yang ini apaan? Kita lihat dulu. Palu, guys. Pertanyaannya, palu dengan smartphone, hubungannya apa? Apa ini artinya dia tahan dipukul? Kita coba aja kali ya. Nah, tadi ini ternyata itu bingkisan dari Realme, guys. Ternyata smartphone-nya yang ini. Bukan yang ini. Tapi kok kotaknya kerenan yang ini ya? Oke. Lanjut dulu, kita bahas smartphone-nya. Ini adalah Realme C25. Ya, ini smartphone C series ini dari Realme selama ini terkenal sebagai smartphone dengan keunggulan utama yang ada di daya tahan baterainya, serta harga yang terbilang menarik untuk kelasnya. Lalu, beberapa kali kami menguji produk C series ini, daya tahan baterainya yang ditawarkan memang terbilang sangat baik. Dan kali ini kami akan membahas salah satu smartphone baru lagi dari jajaran Realme C series ini yang kabarnya akan tahan banting ini nih. Tahan banting. Oke, Realme C25. Ya, ini adalah salah satu smartphone C-series terbaru dari Realme. Kali ini rilis perdananya secara global dilakukan di Indonesia, bersama dengan Realme C21. Nah, selain daya tahan baterai dan harga yang menarik, Realme C25 ini juga hadir dengan sertifikasi ketahanan dari TÜV Rheinland. Hal ini berarti smartphone yang satu ini disiapkan Realme sebagai produk yang tahan banting. Apakah itu artinya beneran bisa tahan dibanting seperti ini atau ada arti lain? Kita lihat setelah ini. Nah, sebelum itu kita lihat dulu dari isi paket penjualannya. Di dalamnya itu tentunya ada smartphone-nya sendiri, ada charger 18 watt, ada kabel USB Type-C, ada SIM card ejector, ada case, dan ada screen protector yang udah terpasang di smartphone-nya. Dan tentunya ada paket dokumen juga. Untuk dari segi desain, disebut Realme sebagai geometric art design dengan pola yang bisa menampilkan efek reflektif berupa garis diagonal. Desain ini disebut membuat smartphone ini tidak terasa licin saat digenggam dan bodi belakang tidak mudah kotor karena sidik jari. Untuk pilihan warna ada water grey dan water blue. Dari segi dimensinya, ini 164,5 x 75,9 x 9,6 mm. Jadi ini dibilang tipis banget juga enggak, tapi dibilang paling tebal juga enggak sih. Untuk beratnya sendiri ini 209 gram, dan bodi belakang ini terbuat dari polikarbonat ya. Sebelum membahas apa aja yang ada di bodi Realme C25 ini, kami akan membahas sedikit lagi mengenai TÜV Rheinland High Reliability Certification. Smartphone ini merupakan yang pertama yang mendapatkan sertifikasi ini nih. Sertifikasi ini sendiri dibangun berdasarkan siklus pemakaian smartphone yang umum saat ini, kurang lebih 3 tahun. Terdapat pengujian berbagai skenario untuk simulasi kondisi pemakaian sehari-hari, termasuk tes jatuh, uji pemakaian di suhu tinggi dan rendah, masa pakai tombol, abrasi bodi karena pemakaian atau AUS ya bahasa umumnya gitu. Dan juga uji ketahanan 6 komponen utama. Sertifikasi inilah yang membuat Realme menyebut smartphone yang satu ini sebagai smartphone tahan banting. Memang bukan benar-benar bisa dan siap dibanting sih ya. Jadi lebih tepat ke arah siap dipakai dalam jangka waktu panjang, kurang lebih 3 tahun. Oke, sekarang untuk apa aja yang ada di bodi smartphone ini kita lihat dari sisi kanannya dulu. Di sisi kanan ada tombol power dan juga tombol volume up and down. Di sisi atas ini kosong. Lalu di sisi kiri ini ada SIM tray yang isinya itu 2 nano SIM plus 1 micro SD. Di bawah ini ada audio jack, ada mikrofon, ada USB Type-C dan ada speaker. Dan speaker ini mono ya tentunya. Untuk sisi depan, di sini ada layar yang disebut Realme sebagai large display 6,5 inci dengan resolusi SD+, 1600 x 720 pixel. Realme mengklaim kalau screen to body rasionya ini adalah 88,7%. Lalu kita lihat di sisi layar masih ada kamera selfie di atas ini, 8 megapiksel dengan f2.0. Lalu untuk video recordingnya sendiri ini bisa sampai Full HD 30 fps untuk kamera selfie-nya. Lalu di atas ini juga ada earpiece untuk nelpon. Kita lanjut ke sisi belakang, ada kamera utama yang disebut sebagai 48 megapiksel AI triple kamera. Jadi ada 3 kamera ya, harusnya. Kita lihat dulu konfigurasi kameranya seperti apa kamera utamanya. Yang pertama ada 48 megapiksel main kamera f1.8 dengan lensa 6P dan juga PDAF atau Face Detection Autofocus. Lalu kamera selanjutnya ada 2 megapiksel black and white lens f2.4 dan lensanya ini adalah 3P atau 3 elemen. Dan ini fixed focus untuk kamera ini. Lalu lanjut lagi kamera selanjutnya ada 2 megapiksel makro kamera, yeay, f2.4 dan untuk lensanya sendiri udah 3 elemen dan fokusnya ini fixed focus di 4 cm. Lalu di modul kamera sendiri juga masih ada LED flash dan untuk kamera utamanya ini bisa merekam video hingga Full HD 30 dan 60 fps. Nice. Jadi bisa Full HD 60 fps di sini nih. Untuk slow motionnya juga ada di 720p 120 fps.
Lalu di belakang sini ada fingerprint scanner. Ya, smartphone C series dari Realme memang biasanya masih pakai scanner di belakang seperti ini ya. Ini nggak masalah kok. Jadi ada yang bilang kan fingerprint di belakang ini udah jadul, tapi ada aja udah syukur kok di kelas harga segini. Lanjut ke spesifikasinya, ini menggunakan SoC Helio G70. Untuk opsi RAM dan storage yang tersedia adalah RAM 4GB dan storage 64GB. Atau varian lain ada yang RAM 4GB dengan storage 128GB. Dan dia juga udah mendukung slot microSD dengan kapasitas storage yang dia bisa diperluas hingga 256GB. Kemudian dari segi baterai dia sudah menggunakan baterai 6000 mAh dan chargingnya udah bisa 18 watt. Untuk UI, Realme menggunakan Realme UI 2.0 di sini dengan Android 11 out of the box. Untuk sensor dia ada accelerometer, proximity, ambient light, magnetic induction, ada gyro. Gyro ini sih terdeteksi di software ya, tapi nanti gyro seperti apa akan kita lihat lebih lanjut. Untuk fitur keamanan ada fingerprint scanner dan face access. Untuk konektivitas dia tentunya masih 4G dan Wi-Fi-nya untungnya juga Wi-Fi 5 bukan Wi-Fi 4. Bluetooth-nya itu Bluetooth 5 dan dia juga sudah support USB OTG. NFC ya belum. Di harga segini belum ada NFC. Kita lanjut ke fitur menarik yang ditawarkan di Realme UI ini. Kita lihat ada fitur menarik namanya Sleep Capsule. Sleep Capsule ya. Fitur ini akan membatasi penggunaan di mana hanya aplikasi tertentu saja yang diizinkan untuk digunakan di jam tidur. Tujuan fitur ini adalah agar pengguna tidak kebablasan misalnya nonton YouTube atau Netflix di jam tidur, atau bermain game di jam tidur. Kita bisa memaksa agar fitur ini dimatikan dengan cara memaksa restart si smartphone, tetapi dibatasi hanya 3 kali dalam 1 bulan. Oke, lanjut aja kita ke uji performa. Kita lihat hasil benchmarknya dulu. Kita lihat dari Antutu 8, skornya itu 200 ribuan. Ini nice. Lanjut ke Geekbench 5, untuk single core kita dapat di 386 dan multicore di 1311. Untuk 3D Mark Slingshot Extreme kita dapat grafik skornya di 1053. Dan sekarang kita coba untuk 3D Mark Wildlife Stress Test di sini kita pengen lihat stability seperti apa. Untuk base score-nya itu kita dapat di 604 dan lowest score-nya kita dapat di 601 dengan stability di 99,5% yang terbilang sangat baik. Performa tidak jatuh saat mendapatkan beban yang berat dalam jangka waktu yang cukup lama. Nice. Kita lanjut ke GFX Bench, kita tes di T-Rec off-screen 1080p, kita dapat 39 fps. Tapi itu semua pengujian benchmark, yang artinya ini pengujian sintetis, kita langsung aja ke pengujian gamingnya. Kita tes yang pertama itu ada game PUBG Mobile, untuk settingan maksimumnya ternyata hanya di Smooth Ultra sayangnya. Kita belum bisa unlock pakai GFX Tool, karena GFX Tool sampai saat video ini dibuat, belum support untuk Android 11. Jadi ya setelah kita coba, rata-rata FPS-nya di 40, karena Ultra itu memang cap-nya di 40 fps. Jadi udah cukup enak. Lalu kita lanjut ke Mobile Legends, kita dapat settingannya di High, HD, high frame rate-nya di on, dan shadow-nya kita matikan. Dan frame rate-nya ya kita dapat 60 fps. Untuk Mobile Legends mantap di sini. Tapi apakah ini bisa game Genshin Impact? Ya, kita coba juga sih. Dengan setting lowest di FPS di 60. Kalau jalan-jalan doang kita dapat frame rate-nya di 20 sampai 40 fps yang menurut saya sih untuk harga segini sih lumayan lah, bisa nyentuh 40 fps itu udah bagus banget. Tapi kalau dipakai battle ya bisa drop ke 11-an fps sih. Jadi kesimpulannya ya bisa dimainkan, cuman memang bukan yang paling lancar di sini. Nah, gamingnya udah, sekarang kita lanjut ke tes kamera aja. Dan untuk tes kamera kali ini, untuk hasil kamera termasuk biasa aja sih, jujur aja, nggak ada yang spesial. Mengingat harganya sangat terjangkau, hasilnya pun tergolong wajar untuk harga segini. Dari segi video, kameranya belum ada stabilizer, baik kamera selfie ataupun kamera utamanya. Jadi biar nggak terlalu goyang, baiknya minimal pakai tripod kecil. Lalu untuk suara dari mikrofon smartphone-nya sendiri, kalian bisa lihat berikut ini. Ini adalah perekaman selfie-nya di Realme C25. Ini saya rekam di Full HD 30 fps dan ini mikrofon langsung dari handphone-nya sendiri. Ini saya nggak pakai mikrofon eksternal. Misalnya kalian pengen pakai vlogging, suaranya kalau lebih akan seperti ini. Untuk hasil videonya sendiri ya memang belum ada stabilizer dan untuk harga kelas segini ya wajar lah ya. Kameranya termasuk biasa aja, nggak spesial-spesial amat. Tapi ya sekedar mencukupi aja. Nah, sekarang saya lagi di kamera utamanya. Ini saya rekam di resolusi video Full HD 30 fps. Menariknya di smartphone ini nih tetap ada fitur-fitur ekstra menarik seperti bisa perekaman Full HD 60 fps, bisa di sini. Nice. Biasanya jarang nih 60 fps di tentang harga segini nih. Untuk slow motion 120 fps pun juga tersedia di sini dan hasilnya juga lumayan oke. Untuk hasil foto yang saya suka di sini adalah dynamic range yang bagus. Saya coba pakai mode portrait pun HDRI tetap bisa nyala dan bikin pencahayaan saya dengan background masih terjaga. Tapi hal yang saya tidak suka adalah proses oversharpening-nya. Sekilas terlihat tajam, namun ini semua adalah artificial. Ketika di zoom malah bikin fotonya kulit saya tuh terlihat jadi kasar dan fotonya nggak natural.
Jadi kesimpulan dari saya sih soal kameranya ya sesuai harganya lah. Standar smartphone entry level gitu. Bukan yang paling jelek yang pernah saya coba, tapi bukan yang paling bagus juga. Jadi ya biasa aja lah. Dan kalian baiknya jangan terlalu ngarep banyak untuk harga segini. Nah, tadi itu tes kameranya, sekarang kita lanjut ke pengujian baterainya nih. Ini adalah andalannya C series biasanya nih. Kita tes di video playback di Full HD. Untuk video playbacknya kita dapat di kisaran 35 jam. 35 jam guys. Sebagai gambaran tuh smartphone yang lain tuh rata-rata di baterai segini tuh 25 sampai 30 jam. Ini bisa 35 jam. Wadaw emang. Tapi kita coba juga untuk main game. Kita tes di Genshin Impact dengan setting lowest 60 fps dan durasi 30 menit. Baterai berkurang cuma 6%. Ini terbilang awet untuk beban kerja yang terbilang berat kayak begitu. Untuk charging nggak bisa dibilang paling kenceng, tapi nggak bisa dibilang paling lambat juga sih. Jadi ini kita dapat chargingnya di 2 jam 56 menit. Intinya sih kalau saya pribadi ini akan dicas pas lagi tidur sih, karena baterainya awet. Umumnya biasa kalian akan cas pas lagi malam. Kita lanjut ke pengujian ekstra yang biasa kalian sering tanyakan, itu biasa Netflixnya gimana. Sayangnya di sini masih SD, jadi kalian nggak bisa nonton Netflix Full HD di sini karena Wi-Fi juga masih L3, tapi bisa diakali dengan download dulu yang kualitas high, nanti bisa kalian nonton dengan kualitas yang lebih tinggi. Untuk touch delay kita coba dengan real drum dan hasilnya itu aman, jadi kita nggak merasa ada delay yang mengganggu. Umumnya ini memang paling sering ditanya di smartphone Realme ya, karena memang pernah kejadian kalau di smartphone Realme real drumnya itu delay, tapi di sini aman. Kemudian kita tes juga untuk gyronya. Tadi kan seperti kita lihat di software yang kita pakai itu terdeteksi ada gyronya. Tapi setelah kita cobain di PUBG, memang bisa. Dan ketika kita nyalain di opsinya pun itu juga bisa. Cuma setelah kita coba mainin, ini bukan gyro paling responsif yang pernah kita cobain. Cuma sekedar bisa aja. Jadi kalian jangan ngarep kalau misalnya pakai gyro di sini tuh akan super kenceng dan cepet gitu. Enggak. Ada delay sedikit, cuman ya sekedar bisa aja. Kemudian untuk harga, karena video ini kami buat sesaat sebelum Realme mengumumkan harganya, jadi harga akan kami cantumkan di kolom deskripsi aja ya. Cek kolom deskripsi kalau penasaran dengan harganya. Lalu kita masuk ke beberapa poin yang perlu diperhatikan, dan yang pertama itu adalah Wi-Fi-nya masih L3, sehingga kalian tuh belum bisa nonton langsung untuk HD streaming di Netflix. Lalu bodi smartphone ini juga terbilang tebal, dan bobotnya juga di atas 200 gram. Tapi masih terbilang wajar mengingat baterainya yang 6000. Jadi kalau memang kalian nyarinya smartphone yang enteng banget, mungkin ini bukan pilihan buat kalian. Ini memang udah resiko smartphone dengan baterai yang besar ya. Lalu poin berikutnya yang perlu kalian perhatikan adalah setup triple kameranya. Tetapi seharusnya yang akan sering digunakan ya hanya main kameranya 48 megapiksel sih. Fitur juga agak minim, tetapi menariknya tersedia opsi perekaman video Full HD 60 fps di sini. Hanya saja kalau kalian pakai mode ini mungkin agak hati-hati dengan fokusnya, karena fokus itu nggak selancar pas lagi kalian pakai Full HD 30. Lalu untuk beberapa hal yang kami suka, ini pertama adalah, ini nggak bisa dipungkiri, ini daya tahan baterainya terbilang luar biasa untuk baterainya. Khas Realme C series lah untuk video playbacknya maupun gaming, ini terbilang sangat luar biasa. Kemudian adanya High Reliability Certification ini memang bukan berarti smartphone ini siap dibanting-banting, tapi lebih ke arah ketahanannya yang sudah diuji untuk penggunaan jangka panjang hingga kurang lebih 3 tahun. Jadi jangan salah tangkap ya, ini bukan buat dibanting-banting. Kalau ada sales yang ngomongin tahan banting, hati-hati. Kemudian juga hal yang kami suka adalah desain bodi belakang yang membuatnya tidak mudah kotor, terkena bekas minyak sidik jari, dan membantu meningkatkan kenyamanan saat memegang smartphone, jadi nggak licin. Kemudian tadi kita lihat ada fitur namanya Sleep Capsule yang bisa membantu untuk menjauhkan diri dari smartphone saat jam-jam tidur. Jadi buat kalian yang mungkin orang tua pengen ngasih anaknya supaya nggak ketagihan gadget, mungkin ini fitur salah satu yang berguna. Jadi Realme C25 ini memang disiapkan sebagai penerus C series yang memang identik dengan daya tahan baterai yang sangat baik, dengan harganya relatif terbilang terjangkau ya. Tapi kali ini hadir juga dengan hal menarik baru, yaitu sertifikasi TÜV Rheinland untuk penggunaan jangka panjang. Jadi memang itu adalah daya tarik tersendiri untuk Realme C25 ini ya. Oke, jadi sekian review Realme C25 dari kami. Jadi terima kasih udah menonton dari awal sampai akhir. Saya Chris dari Jagat TV TV. Bye-bye.